Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi, Pak Solihin, terima kasih sudah datang lagi ke studio mini kita. Sama-sama, Kang. Sama-sama. Kita akan berdiskusi persoalan-persoalan yang sedang hangat di negeri ini untuk menjadikan pelajaran untuk sahabat SC semua, untuk menjadi wawasan kita bersama agar kita bisa mengerti, paham sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di negeri ini. Biar nggak dibodohi, di framing oleh kabar-kabar hoax atau kabar-kabar dari buzzer gitu, Pak. Ini tentang Sri Lanka. Kan luar biasa apa yang sedang terjadi di sana. Ini cukup membuat ketar-ketir negara-negara yang posisinya kurang lebih sama lah gitu ya dengan Sri Lanka. Dan beberapa pihak mengatakan Indonesia ini jauh berbeda dengan Sri Lanka. Tapi sebagian lagi mengatakan, jangan terlalu kepedean katanya. Ini bisa jadi Indonesia jadi Sri Lanka berikutnya. Tapi saya ingin buka diskusi kali ini dengan pertanyaan yang cukup menggelitik dulu, Pak. Apa persamaan antara Sri Lanka dan Sri Mulyani? Yang pertama ada kata-kata Sri. Srinya ya. Sri Lanka, Sri Mulyani. Yang kedua sama-sama berbicara tentang resesi ekonomi. Resesi. Jadi kan menurut yang apa yang dilansir oleh Bloomberg itu kan ada 15 negara. Sri Lanka memang Indonesia itu termasuk di posisi 14. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Ini jangan terlalu kepedean bahwa ini tidak akan mengalami hal yang sama. Kenapa, Pak? Nah, jadi memang gini, indikator-indikator itu kan ada yang sifatnya data. Ada sifatnya juga fakta. Ada data dan fakta. Nah, ini mungkin yang menjadi pegangan Luhut yang terlalu pede itu selalu berpegang kepada data. Tapi tidak melihat fakta di lapangan gitu. Nah, fakta di lapangan itu ternyata hampir sama saja dengan Sri Lanka gitu. Walaupun datanya seolah-olah tidak mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya ada persoalan juga dalam teknis pengambilan data gitu maksudnya. Betul. Sehingga data itu tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Iya, terutama yang selama ini dipegang khususnya oleh pemerintah itu kan ini kan sudah berkali-kali ya. Luhut itu kan ditegur ya, termasuk masalah big data itu. Cara pengambilannya itu kan itu yang justru istilahnya metodologinya itu tidak ilmiah seperti itu. Nah, ini juga termasuk data-data yang disampaikan oleh pihak-pihak yang mungkin berwenang itu itu perlu di cross check. Perlu di cross check ke lapangan. Betul nggak apa yang tersampaikan di dalam data itu sesuai fakta atau tidak gitu kan? Nggak ada waktu, Pak, buat ke lapangan. Mereka sibuk di Menara Gading. Jadi selama ini terlalu percaya kepada data-data yang disampaikan oleh bawahannya itu. Ternyata itu kadang jauh melenceng dengan fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Ini makanya ketika Luhut termasuk Jokowi juga merasa tidak mungkin, kata siapa, di lapangan kejadiannya tidak seperti itu. Ya, cabai luar biasa kenaikannya, Pak Tarmizi. Saya mengangkat video di beberapa hari yang lalu itu 100.000 per kilo. Dari yang sebelumnya berapa katanya? Sekitar 40-50-an. Iya. Ternyata udah dikoreksi lagi sama sahabat-sahabat SC Channel di komentar. Apaan? Di sini udah 120.000. Ada yang bilang di sini sudah 150.000. Betul, udah ada yang 150.000. Bagaimana Pak Tarmizi melihat resesi ini kaitan dengan Sri Lanka, Sri Mulyani dan seterusnya? Baik, sahabat SZ Channel yang berbahagia, persoalan yang terjadi di Sri Lanka itu memang agak mirip-mirip yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya soal namanya Ibu Sri Mulyani dan Sri Lanka gitu ya. Kesamaan lainnya sama-sama maaf gitu ya, tukang utang gitu ya. Ya kan yang ngelola utang itu kan Menteri Keuangan gitu ya. Menteri Keuangan yang katanya versi terbaik se-Asia gitu ya. Tapi doyan utang gitu ya. Ini ada apa? Kita ambil contoh sederhana saja gitu ya. Indonesia ini memang sudah diambang krisis. Dan Amerika sekarang sedang krisis. Dan ini akan berdampak besar ke Indonesia. Yang $1 Amerika hari ini kita lihat
sudah mendekati 15.000, bahkan kemarin sudah melampaui 15.000. Ini kan agak berat bagi kita ya, punya utang luar negeri dalam bentuk dolar. Dan ini akan berbahaya bagi Indonesia. Ini krisis moneter, krisis keuangan, resesi ini akan menyebabkan Indonesia apakah akan seperti Sri Lanka atau tidak. Ini besar kemungkinan kalau kita lihat banyak kesamaannya. Utang tinggi gitu ya, kemampuan bayar utang rendah gitu ya. Terus juga diikuti harga barang-barang tinggi, melambung tinggi. Ini akan menimbulkan reaksi yang luar biasa bagi masyarakat. Nah, ini hampir mirip dengan Sri Lanka, hanya beda Sri Lanka langsung ngamuk, presidennya lengser. Nah, di Indonesia masih terus mengelus dada gitu ya. Rakyatnya masih ditahan-tahan. Rakyat masih bersabar, sabar. Saya tidak tahu ini momentumnya sampai kapan rakyat ini. Seperti saya pernah sampaikan itu, kalau memang pemerintah berani menghilangkan Pertalite, ini akan jadi momentum bagi rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Ya kan? Bayangkan kalau sekarang barang-barang sudah naik, Pertalite hilang di pasaran, diganti dengan Pertamax yang selisih harganya 5.000 lebih. Berarti rakyat makin jerit. Kalau Pertalite hilang diganti Pertamax, otomatis 9 bahan pokok juga akan melambung tinggi. Kalau kemarin harga bawangnya, ya, kalau dulu zaman Pak Harto diumumkan terus oleh Menteri Penerangan ya, harga bawang keriting sekarang udah 120.000, tidak menutup kemungkinan akan melonjak jadi 200.000. Karena apa? Akibat dari naiknya harga BBM, Pertalite hilang di pasaran. Saya kira pemerintah harus berhitung betul kalau ingin selamat sampai dengan 2024. Pelajaran dari Sri Lanka harus menjadi pelajaran gitu ya. Saya tidak mau mengomentari statement menteri tertentu gitu ya. Yang jelas Indonesia dalam keadaan bahaya. Kita lihat, ambil contoh saja, kereta cepat Bandung-Jakarta. Itu kan kita punya utang. Yang konon kabarnya itu dari hasil pendapatan itu bisa tanpa ngitung bunga, tanpa ngitung biaya operasional dan lain sebagainya. Itu menurut Terelie gitu ya. 74 tahun baru break even point. 74 tahun itu belum ngitung biaya operasional, belum ngitung biaya karyawan dan lain sebagainya. Ini baru 74 tahun. Sementara kita, Cina sudah mendapat untung. Kenapa Cina sudah mendapat untung? Materialnya dari Cina, tenaga kerjanya dari Cina, ya kan? Terus kita cuma dapat apa? Dapat untung. Cina udah untung duluan. Dari jual bajanya, dari jual semennya, dari segala macam yang kerangka-kerangka, yang fasilitas, yang infrastruktur untuk jalan kereta api cepat Bandung-Jakarta. Mereka nggak rugi, Cina nggak rugi. Kita yang rugi, yang harus membayar ini. Sementara kalau kita lihat gitu ya, belum tentu kemanfaatan kereta cepat itu bisa menyentuh semua masyarakat. Kan masih banyak alternatif. Lebih murah, tidak mesti kereta cepat. Tinggal bangun rel ganda antara Jakarta dan Bandung, ya kan? Rel ganda. Terus perbaiki pelayanan atau penerbangan dari Bandung ke Jakarta, kan kemarin sudah ada yang turun di Halim. Itu kan tinggal dimaksimalkan, itu lebih cepat. Sekarang dari kereta cepat, misalnya dari turun di Padalarang atau turun di bukan Bandung ya, Tegaluar ya, Tegaluar itu bukan Bandung, Ranca Ekek. Iya, Pak Solihin dekat, tinggal di Majalaya. Enak. Terus dari Tegaluar mau ke Bandung naik apa? Kan gitu. Nah, ini jadi persoalan. Oke lah, nanti akan ada kereta di sini naik KRD gitu ya. Dari Tegaluar atau dari Ranca Ekek turun di Bandung lagi, balik lagi waktu lagi. Dihitung-hitung tidak efektif, masih cepat naik travel. Nah, kan? Ini kemanfaatan bagi rakyat kan begitu. Dan ini kalau memang pemerintah tidak sensitif gitu ya terhadap isu yang terjadi di Sri Lanka, tidak menutup kemungkinan justru rakyat akan mulai bereaksi terhadap pemerintah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya.
insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683